Selamat pagi, selamat berjumpa. Terima kasih anak-anakku sudah bergabung di dalam keluarga besar SMK Pembangunan Denpasar. Sebelumnya, terimalah panganjali dari saya. Om Swastiastu. Assalamualaikum, salam sejahtera, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Kali ini, kita memasuki masa MPLS, di mana masa MPLS itu adalah masa pengenalan lingkungan sekolah. Di mana sebelum pandemi, masa-masa ini adalah masa-masa yang paling seru bagi anak-anak. Karena apa? Karena anak-anak memasuki lingkungan sekolah baru, teman baru, ketemu dengan kakak-kakak OSIS yang baru, ketemu bapak ibu guru baru, staf sekolah baru, dan suasana sekolah yang baru. Itu adalah masa yang paling mengesankan mungkin bagi seorang siswa. Namun, kali ini kita karena memasuki masa pandemi, di mana kita harus melewati masa ini dengan daring, harus kalian maklumi. Karena apa? Karena pemerintah menaruh kesehatan di atas segala-galanya. Jadi kalau kita sudah sehat, tentu kita akan bahagia. Pemerintah tidak ingin rakyatnya sakit, tidak ingin rakyatnya menderita, tentu pemerintah membuat kebijaksanaan seperti ini. Jadi, seperti disebutkan di depan, itu belajar adalah bisa di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Jadi itu dalam situasi daring itu harus kalian itu pahami betul-betul. Jadi kalau kita belajar di mana saja, di rumah juga masuk sekolah, dimanapun, orang tua juga termasuk guru. Karena apa? Karena orang tua yang pertama dan utama kalian ajak bergaul, di mana orang tua di rumah itu adalah memberikan kalian pendidikan budi pekerti, memberikan kalian biaya hidup. Coba kalau bisa kalian menghitung berapa sudah kalian menghabiskan biaya dari lahir sampai sekarang, tentu kalian tidak akan bisa menghitungnya. Maka dari itu, di mana orang tua disebut adalah sayang ibu adalah sepanjang jalan, sedangkan sayang anak adalah sepanjang galah, kan gitu ya pepatah mengatakan. Dari sini, ibu perkenalkan dulu ibu. Ibu adalah Nimade Armini, ibu adalah bidang BK, tapi di sini ibu diberikan tugas selaku wakil kesiswaan. Di sini ibu mendapat tugas adalah penanaman konsep. Tentu di sini yang dimaksud dengan konsep itu adalah konsep di dalam kalian belajar. Konsep itu adalah rancangan atau rencana. Rencana apa yang kalian siapkan dalam 3 tahun ini? Sebab masa 3 tahun adalah masa yang tidak lama, anak-anak. Masa 3 tahun itu adalah masa yang hanya sejengkal. Kalau dibandingkan dengan umur rata-rata orang Indonesia itu adalah 75 tahun. Jadi kalau sekarang umur kalian 15 atau 16 tahun ditambah 3 tahun, tentu rata-rata nanti tamat di sini kalian 18 atau 19 tahun. Itu nanti tamat itu kalian datang ke sini membawa ijazah SMP. Pulang dari sini kalian harus memegang ijazah SMK. Kalian tidak boleh putus di tengah jalan. Itu harapan ibu. Apalagi di sini kebanyakan mungkin siswa di sini adalah siswa perempuan. Jadi kalian harus pintar-pintar membawa diri. Dalam 3 tahun ini adalah kalau dalam agama Hindu disebut dengan masa brahmacari, di mana masa menuntut ilmu. Itu harus kalian pergunakan sebaik-baiknya. Kenapa? Kenapa ilmu itu penting? Karena dengan ilmu kita akan bisa mengarungi kehidupan yang lebih panjang. Ilmu akan menjaga kalian seumur hidup. Jangan sampai kalian nanti tidak bawa ilmu. Karena orang belajar itu adalah
Definisi belajar itu adalah kegiatan yang disengaja, suatu proses. Dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Yang namanya suatu proses tentu tidak bisa kalian belajar sekali, belajar langsung pintar. Tidak bisa seperti itu. Jadi kalian kalau belajar itu tentu adalah sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah. Dalam 3 tahun itu nanti membawakan suatu kompetensi setelah itu. Kalau umpamanya kalian mengambil program akuntansi, tentu di sini kalian akan diajarkan pertama membuat kolom, membuat judul kolom. Tidak boleh kalian merasa bosan, kalian harus siap menerima pelajaran itu. Jadi di sini yang diperlukan dalam belajar itu tidak harus anak yang pintar tapi malas, tapi anak yang walaupun kurang pinter, tapi sudah tekun, itu yang diperlukan di sini. Demikian juga dalam belajar kesekretarisan. Orang sekretaris itu harus cakap. Karena sekretaris itu adalah nanti mendampingi atasan. Harus cakap, harus cekatan, dan harus gesit. Itu adalah orang sekretaris. Jadi di sini, yang Ibu tekankan di sini, ilmu itu penting, dan kalian yang akan membawa seumur hidup ilmu kalian. Kalian yang bertanggung jawab terhadap diri kalian. Tidak ada orang lain yang bertanggung jawab terhadap dirinya. Kalau orang tua kalian, mungkin dia itu berada, tidak akan menemani kalian seumur hidup. Nanti kalianlah nanti yang memikul beban harus merawat orang tua kalian. Maka dari itu jangan sampai di masa-masa belajar ini kalian salah langkah. Sehingga akan membuat kalian menyesal seumur hidup. Itu pesan Ibu. Buatlah diri kalian nanti memiliki betul-betul rencana yang tangguh, rencana yang kokoh, sehingga kalian tidak akan terombang-ambing oleh situasi. Situasi apapun, kalian harus siap menerima. Maka dari itu, ilmulah yang akan menuntun kalian untuk siap, sedia menghadapi tantangan-tantangan hidup ke depannya. Jangan merasa, oh, apa artinya ilmu ini, apa manfaatnya. Semua ilmu nanti ada manfaatnya. Seperti kemarin kakak kelas kalian yang sudah tamat. Sering dia WA ibu, sekarang saya menyesal loh, dulu tidak mendengarkan guru pelajar ini. Sekarang bermanfaat ternyata setelah saya kerja. Itu sering sekali terjadi. Maka dari itu harapan Ibu nanti di dalam belajar di SMK Pembangunan Denpasar, mudah-mudahan pandemi sudah cepat berlalu, dan pandemi nanti kita bisa cepat PTM, itu adalah yang kita rindukan bersama. Kita rindu sekali pelajaran tatap muka. Usahakan kalian nanti dalam 1 semester itu jangan sampai kalian lebih dari 6 kali alfanya, jangan lebih. Ya, itu maksimal dalam 1 semester itu kalian tidak masuk itu 6 kali tanpa keterangan. Lain masalahnya kalau kalian sakit. Kalau sakit itu wajib membawa surat keterangan dokter. Kalau izin lebih dari sekali, wajib orang tua yang datang ke sekolah menyampaikan. Supaya betul-betul apa yang kalian alami, betul-betul ada bukti fisiknya. Itu nanti. Tujuannya apa? Tujuannya adalah membuat kalian disiplin. Membuat kalian bertanggung jawab terhadap segala perbuatan kalian. Ya. Jadi di situ dalam kegiatan sehari-hari dalam belajar itu tentunya nanti akan ada ulangan-ulangan. Ulangan-ulangan dan ada ujian akhir semester. Jangan dianggap ujian itu adalah memberatkan. Ujian itu adalah mengukur sampai di mana tanggung jawab kalian, sampai di mana ketekunan kalian, itulah fungsi ujian itu.
Sehingga nanti kalian akan bisa menghadapi ujian-ujian kehidupan yang lebih berat. Kehidupan ini teramat panjang, nak. Kehidupan ini terlamat jauh. Kalian masih muda. Pergunakanlah masa muda adalah masa belajar. Sebab anak muda yang keren itu adalah anak muda yang berprestasi. Bukan anak muda yang banyak sensasi. Anak muda yang keren itu adalah anak muda yang banyak karya, bukan yang banyak gaya. Itu tekan Ibu. Jadi anak muda yang keren itu adalah anak muda yang membanggakan orang tua. Bukan anak muda yang menyusahkan orang tua. Itu adalah anak muda yang keren. Jangan sampai kalian nanti demi update status, kalian diajak teman ke hal-hal yang negatif-negatif demi update status, kalian ikuti model-model yang keren, tapi kewajiban sekolah kalian tinggalkan, jangan seperti itu. Jadi kalian harus memiliki skala prioritas di dalam belajar. Mana yang harus diprioritaskan? Jangan sampai kalian mengatakan kekurangan waktu. Setiap orang pasti memiliki waktu hanya 24 jam. Bagaimana kalian mengisi waktu dalam 24 jam itu? Janganlah sampai kalian belajar sampai 1 hari 10 jam. Jangan. Karena manusia bukan mesin. Jangan disamakan manusia dengan mesin. Manusia itu adalah makhluk yang paling tinggi, yang paling berharga ciptaan Tuhan. Harus kalian syukuri. Sebab apa? Sebab manusia itu memiliki cipta, rasa, dan karsa. Sedangkan makhluk lain tidak memiliki cipta. Maka dari itu, karena kalian memiliki cipta, kalian memiliki budi, akal budi. Kalian harus pergunakan sebaik-baiknya itu. Karena tanggung jawab hidup itu ada di tangan kalian sendiri. Orang tua tidak akan, lagi sekali Ibu katakan, orang tua tidak akan menemani kalian seumur hidup. Kewajiban orang tua itu adalah menemani kalian sampai kalian menempuh pendidikan, itu kewajiban orang tua. Tapi kewajiban anak itu adalah membanggakan orang tua. Itu. Kemudian, seperti Ibu katakan tadi, apa yang dimaksud dengan belajar di sini ya? Di sini penanaman konsep adalah menanam konsep belajar, kan gitu Ibu katakan tadi. Apa yang dimaksud dengan belajar? Belajar adalah suatu proses atau suatu usaha yang awalnya tidak tahu, akhirnya menjadi tahu, atau awal tidak bisa menjadi bisa. Orang belajar tidak seketika sekali belajar langsung pintar, tidak seperti itu. Seperti anak-anak atau bayi belajar naik sepeda. Tentu dia sekali jatuh, diulang lagi. Sekali jatuh, diulang lagi sampai kakinya lecet, dia akan tidak pernah menyerah. Dia akan tetap dengan lincahnya menggayung sepedanya. Demikiannya orang belajar. Sekali mungkin gagal, janganlah kalian putus asa. Kesempatan masih banyak untuk memperbaiki diri. Jangan sampai sekali jatuh langsung putus asa, langsung mencari jalan keluar yang negatif, itu adalah sama sekali tidak terpuji. Jadi hidup itu pilihan. Pilihlah mana kira-kira yang bermanfaat bagi diri kita, mana yang kurang bermanfaat bagi diri kita. Tolong dipilah-pilah. Seandainya besoknya kalian ada ujian atau ada ulangan, ada teman ngajak ke mall, ada teman ngajak ke rumah makan, walaupun kalian ditraktir atau apa, kalian harus bisa mengatakan tidak. Kalian harus berani mengatakan tidak. Sebab dengan beraninya kalian mengatakan tidak, berarti kalian sudah menata diri kalian. Kalian sudah menata diri kalian ke hal yang positif. Karena langkah-langkah kecil kalian sekarang adalah menentukan masa depan kalian. Jangan sampai kalian menyesal di kemudian hari.
Karena biasanya penyesalan datangnya terlambat. Tatalah diri kalian dari sekarang. Buatlah jadwal dalam belajar. Buatlah belajar itu adalah merupakan suatu kebutuhan. Setiap hari belajar dicicil sedikit demi sedikit. Jangan sampai besoknya ulangan, malamnya baru belajar sampai pagi, sehingga besoknya tidak bisa berpikir, karena otak sudah dalam huyangan. Jangan seperti itu. Jadi cicillah belajar sedikit demi sedikit, seperti kalian mandi. Setiap hari harus mandi. Demikian juga harus kalian prinsipkan di dalam belajar. Kalau kalian dalam hari itu tidak belajar umpama 15 menit atau 20 menit, anggaplah itu ada yang terasa kurang. Ada yang terasa kurang. Kenapa ya? Saya kok hari ini belum belajar ya. Ya, siapkan waktu yang 24 jam itu mungkin 1 jam untuk belajar atau 2 jam. Selanjutnya silahkan yang lain-lain dikerjakan asalkan yang positif. Karena di depan kalian ada banyak jalan. Ada banyak jalan yang harus kalian lewati. Jalan itu tidak semuanya lurus. Bisa mungkin dia banyak likunya, banyak kerikilnya. Maka dari itu harus siapkan diri kalian secara utuh. Ya, mungkin dari sekian dari Ibu. Tolong apa yang Ibu sampaikan kalian betul-betul pahami, camkan, dan semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sekarang terimalah panganjali dari Ibu. Om Santi, Santi, Santi. Om.